Apa sih yang disebut dengan neuroplastisitas itu? Saya Rahman Satrio, pada video kali ini kita akan membahas lagi berkaitan dengan neuroplastisitas. Nah, neuroplastisitas diambil dari kata neuro atau neuron, plastisitas atau plastik yang artinya plastis. Nah, plastik ini bukan bermakna negatif atau buruk, bahan murahan dan lain sebagainya, tapi adalah kemampuan untuk diubah, kemampuan untuk berubah berdasarkan pengalaman. Jadi neuroplastisitas adalah kemampuan otak atau spesifiknya adalah neuron untuk berubah berdasarkan pengalaman stimulus yang dialami oleh seorang manusia gitu ya. Nah, kita cukup mengetahui bahwa otak manusia itu cukup sangat bisa diubah ya. Nah, sangat bisa diubah yang mana berubahnya otak itu tidak hanya ketika masa bayi saja. Masa bayi yang masih sangat bisa dibentuk bukan dengan tangan ya, tapi dengan experience. Nah, tapi juga nanti pasca dewasa pun itu tetap masih bisa diubah. Nah, neuron ini kemudian memiliki yang namanya tentakelnya atau bahasanya tangannya yang nanti akan menghubungkan antara neuron satu dengan neuron yang lain yang kemudian itu disebut dengan sinapsis. Nah, sinapsis ini ketika masih bayi baru lahir itu baru sedikit yang terbentuk. Nah, lalu kemudian ketika proses critical period tadi dengan banyaknya stimulus yang pertama kali dirasakan oleh anak bayi itu semakin banyak tentakelnya, satu neuron itu nanti kemudian akan tersambung sampai sekitar 15.000 sinapsis ke berbagai macam neuron-neuron yang lain. Nah, jadi apa jejaringnya luar biasa ya. Jejaringnya atau sinaptik namanya saintis menyebutnya synaptic tuning atau penyambungan sinapsis antara neuron satu dengan ribuan neuron yang lain gitu ya. Nah, bahkan ketika masa-masa critical period itu sinapsis yang terbentuk satu detiknya sampai sekitar 2 juta sinapsis terbentuk setiap detiknya di masa critical period. Nah, betapa plastisnya otak manusia. Tujuannya apa? Agar manusia, utamanya bayi yang belum pernah merasakan experience di kehidupan nyata, maka dia kemudian tersambung, connected to the world. Nah, connected to the culture. Nah, jadi terkoneksi dengan kulturnya, dengan budayanya, dengan bahasanya gitu ya. Nah, jadi neuroplastisitas inilah yang kemudian membuat manusia bisa melakukan atau bisa memiliki bahasa dan budaya dengan dididik seperti apapun ya. Nah, bahasa apapun kita bisa ajarkan ke anak-anak kita. Anak anak kita yang nggak pernah sekolah tapi bisa belajar bahasa Prancis, bisa belajar bahasa Inggris, bisa belajar bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Rusia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kenapa? Karena otak sangat plastis, utamanya masa anak-anak yang kemudian bisa dibentuk seperti mana yang orang tuanya inginkan gitu ya. Budaya apapun juga kemudian bisa dibentuk kebiasaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kemampuan neuroplastisitas itulah utamanya di masa-masa bayi yang membuat kita bisa walaupun secara genetically-nya sama, genetically make up-nya sama antara manusia di Jepang, manusia di apa namanya di Arab Saudi, di Afrika, di Indonesia, mungkin hanya sedikit perbedaan, tapi kemudian kenapa bisa culture dan juga bahasanya totally different karena adanya neuroplastisitas yang kemudian itu membuat kita bisa terkoneksi dengan budaya setempat. Nah, neuroplastisitas juga yang membuat kita bisa mempelajari berbagai macam skill-skill yang dimiliki manusia ya, skill-skill yang itu mungkin tidak tidak pernah terbayangkan ya hewan-hewan bisa memiliki hal-hal seperti itu. Hewan skill-skill yang bisa dilakukan hanya skill apa? Skill mencari makan, skill bertahan hidup dan lain sebagainya. Tapi manusia dia bisa bisa menjuggling bola, bisa bermain bola basket, bisa bermain pingpong, bulu tangkis, bisa melukis, bisa menjahit, kemudian bisa skill-skill yang lain yang mungkin yang tidak pernah kita bayangkan ya. Skill-skill yang kemudian semakin ke sini semakin berkembang gitu ya. Nah, dan juga kemudian salah satu yang unik adalah otak manusia karena saking elastisnya, dia bisa menghafalkan banyak hal ya, bisa menyimpan memori yang sangat banyak gitu ya. Nah, saya pernah mendapatkan suatu pengalaman yang sangat menarik ya, bertemu dengan dua anak penghafal Quran yang sangat luar biasa, namanya adalah Ahmad dan Kamil. Nanti mungkin rekan-rekan bagi yang belum tahu silahkan bisa cek di YouTube ya, Ahmad dan Kamil. Nah itu eh, anak ini masih masih muda sekali, di usianya yang sangat muda, dia sudah hafal 30 juz dan hafalannya tidak sekedar hafal, tapi bahkan dia hafal posisi letak ayat suatu ayat di dalam Quran. Nah, misalnya di halaman sekian, terus kemudian di baris kesekian gitu ya. Nah, itu bisa membacakannya gitu ya. Nah, ini luar biasanya otak manusia yang sangat plastis yang membuat kita dapat menyimpan
memori banyak hal gitu ya. Nah, eh, memang nanti antara neuroplastisitas antara masa masih kanak-anak dengan masa dewasa itu jelas berbeda. Kenapa? Karena ketika masih anak-anak masih masa critical periodnya, masih fase di mana dia akan menyerap apapun secara effortless, apapun stimulus yang ada di lingkungannya. Tapi ketika semakin dewasa, untuk proses neuroplastisitas itu bisa terjadi, dia membutuhkan effort yang berbeda yang mana harus membutuhkan fokus untuk kemudian bisa terbentuk jejaring neuron yang baru. Nah, seperti apa proses mekanisme neuroplastisitasnya nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya.